Jamaah Ladima termasuk beruntung karena setelah beberapa lama dibuka pada akhir Maret 2019 lalu, Quranic Park menyedot hingga 100.000 pengunjung. Destinasi wisata keagamaan baru ini merupakan sebuah taman dan landscape yang menceritakan kisah-kisah dari ayat suci Al-Quran. Taman seluas 64 hektar ini terletak di Al-Khawanits. Taman Quran dirancang untuk memberikan pemahaman budaya dan pendidikan yang lebih baik tentang warisan Islam. Tidak hanya nyaman untuk orang dewasa, taman indah tersebut sengaja dibuat menyenangkan bagi anak-anak, keluarga, dan mereka yang ingin belajar lebih banyak tentang Al-Quran. Ayo ikuti apa aja yang ada di dalam Taman Quran. Perjalanan umroh plus Dubai Ladima Tour and Travel kali ini didampingi oleh Mbak Ami. Mbak Ami ini adalah guide Indonesia Dubai yang telah punya lisensi. Halo pemirsa, setelah melalui perjalanan dari Abu Dhabi, tujuan pertama kita di Dubai adalah Taman Quran atau Quranic Park. Taman wisata baru ini di dalamnya menayangkan tentang keajaiban-keajaiban yang ada di dalam Al-Quran. Tempat ini berbentuk seperti gua yang unik yang di dalamnya dipenuhi dengan kecanggihan teknologi visual yang sangat keren. Yuk, sekarang kita masuk saja. Hai sahabat muslim, kita dari Ladima Tour and Travel sedang berada di Taman Quran. Tuh di belakang kita. Jadi di dalam situ dijelaskan tentang semua keajaiban-keajaiban yang ada di dalam Al-Quran. Kota Dubai telah mengembangkan taman ini untuk mempromosikan peran budaya dan peradaban Islam. Karena taman ini mengandung unsur budaya yang mendekatkan interaksi antara budaya yang berbeda. Itu juga datang dalam kebijakan meningkatkan area hijau di Emirat dan keragaman landmark yang berbeda. Tempat yang akan kita kunjungi pertama adalah The Cave of Miracle. The Cave of Miracle merealisasikan berbagai keajaiban yang tertera dalam Al-Quran. Di dalam area gua ini, kita juga bisa mengetahui kisah Nabi Isa dan 6 mukjizat kenabian lainnya yang disebutkan dalam Al-Quran. Menggunakan hologram dan layar proyektor, Quranic Park menampilkan bagaimana, kapan, dan di mana unsur-unsur peristiwa dalam Islam telah terjadi yang diperlihatkan kepada semua pengunjung. Gua keajaiban atau gua mukjizat adalah gua buatan manusia yang menggambarkan mukjizat para nabi yang terjadi dalam Al-Quran. Beberapa mukjizat yang dapat kita lihat termasuk mukjizat Nabi Ibrahim dalam menghidupkan kembali burung yang mati. Selain itu, mukjizat Nabi Musa di laut, mukjizat Nabi Isa menciptakan burung dari tanah liat, dan banyak lagi. Saat kita memasuki gua, kita akan berkumpul bersama pengunjung lain untuk menonton klip video pengantar Al-Quran dan kemudian menuju ke tampilan klip keajaiban pertama. Di dalam gua ini, kita jangan khawatir tersesat karena gua hanya mengikuti satu jalan. Dinding-dinding gua bahkan memberi kita tempat duduk tanpa mengganggu tampilan gua, sehingga kita dapat duduk dan bersantai sambil menonton keajaiban yang terjadi di depan kita. Nah, ini jamaah Ladima sedang menyaksikan audio visual mengenai sejarah perjuangan Islam. Semuanya komplit ya guys.
Sayangnya, audio yang menyertai video saat ini hanya tersedia dalam bahasa Arab, menyusul terjemahan dalam bahasa Inggris. Selain menceritakan kisah di dalam Al-Quran, di gua ini juga menceritakan beberapa kisah Nabi dan para sahabatnya selama masa perjuangan Islam pada waktu itu. Jadi kita bisa makin tahu tentang sejarah perjuangan Islam pada saat itu. Semoga dengan bertambahnya pengetahuan ini kita bisa menambah ketakwaan dan keimanan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rombongan Umroh plus Dubai sekarang berada di Al-Quran Park. Alhamdulillah kita bisa jalan-jalan, melihat banyak taman, banyak tanaman-tanaman kurma dan taman yang sangat indah di sini. Dan banyak cerita tadi di Goa Cave itu ada cerita tentang nabi-nabi yang ada di dalam Al-Quran. Dibuka untuk umum mulai Rabu 10 April 2019 kemarin. Pada minggu pertama dibuka, Taman Quran di Dubai ini mampu menarik sekitar 100.000 pengunjung. Dari namanya saja, Taman Al-Quran, tentu di sana tidak terlepas dari taman hijau yang indah. Di Quranic Park, mata kita akan dimanjakan dengan kecantikan tanaman yang tumbuh subur, bunga dan pohon, dan ada kebun buah juga loh. Kebun-kebun tersebut terletak di berbagai lokasi di taman tersebut. Taman itu juga memiliki danau dengan air mancur di dalamnya. Quranic Park terbagi menjadi dua area, yaitu The Glass House dan The Cave of Miracle. Puas berkeliling di The Cave of Miracle, sekarang kita semua akan menuju The House of Glass. Apa itu? Ikuti ya. Nah, inilah rumah kaca atau The House of Glass. Rumah kaca adalah rumah bagi 29 tanaman dan pohon yang berbeda yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Di dalam sana kita dapat menemukan tanaman seperti pohon zaitun, ara, pacar hitam, oud, lidah buaya, dan banyak lagi. Uniknya, tanaman dipantau dan disiram melalui nozzle yang disembunyikan di tiang-tiang perunggu yang menyemprotkan kabut air pada interval yang berbeda, tergantung pada seberapa banyak kebutuhan tanaman tertentu. Suhu diatur dengan udara dingin oleh ventilasi yang disembunyikan di batang pohon imitasi. Jangan lupa untuk naik ke atas dek observasi untuk melihat bagian atas area tersebut. Jika merasa agak lapar, ada gerobak makanan kecil di luar rumah kaca yang menyajikan minuman ringan, jus segar, dan air. Nah, waktu sudah siang, mari kita semuanya melanjutkan perjalanan untuk mencari tempat untuk makan siang sekaligus belanja. Insya Allah siang ini kita akan belanja di Dera Space Souk.